Halo, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan boleh kembali akan bersama-sama bersaat teduh. Dalam saat teduh hari ini, saya akan ajak saudara bernyanyi lagu yang saya nyanyikan hari Jumat, ya. Kasih Bapa. Memang saya kalau cari lagu, kalau saudara perhatikan, saya itu paling suka lagu yang liriknya bagus, apalagi kalau nadanya bagus. Kemudian liriknya itu bagaikan kita sedang ngomong-ngomong dengan Tuhan lewat lagu, ya. Nah, karena itu saya akan ajak kita langsung aja bersaat teduh. Kita nyanyikan lagu yang kita nyanyikan hari Jumat lalu, kalau tidak salah ya. Judulnya adalah Kasih Bapa. Lagu ini menurut saya sangat indah sekali, bagaikan kita sedang bincang-bincang langsung dengan Tuhan lewat lagu, bahwa kasih-Mu Tuhan itu lebih dari mentari, lebih dari gelombang samudra, lebih dari apapun. Dia terlalu indah, dia luar biasa. Mari kita datang bersama kepada Tuhan kita. Haleluya. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau mengasihiku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelam ku di dalam kesetiaan-Mu Bapa. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihi. Seperti tingginya langit biru, setinggi itu kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau mengasihiku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelam ku di dalam kesetiaan-Mu Bapa. Terima kasih atas cinta-Mu.
bersinar seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihiku, seperti tingginya langit biru, setinggi itu kasih Bapa, sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Bapa. Terima kasih atas cinta-Mu. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Bapa. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Tuhan. Seperti mentari tak pernah berhenti Kau mengasihiku, Kau mencintaiku, Kau buatku terkagum akan indah cinta-Mu. Kebaikan kasih-Mu, akan kebesaran-Mu, kesetiaan-Mu, pengampunan-Mu, belas kasihan-Mu kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu
dansa gelap di dalam kesetiaan-Mu Bapa. Terima kasih atas cinta-Mu, atas cinta-Mu, atas kasih-Mu. Terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu, atas kesetiaan-Mu. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Dengan apa kami balas kesetiaan-Mu? Dengan apa kami balas kebaikan-Mu? Syukur kami kepadamu tak pernah cukup membalas kebaikan-Mu, Tuhan. Bahkan segenap hidup kami takkan pernah cukup membalas kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu. Yesus, Kau yang terindah. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas
kami membalas kebaikan kasih-Mu Tuhan. Ketika kami mempertanyakan itu, kami sungguh merasa tidak layak, tidak pantas, karena kasih-Mu terlalu besar, terlalu tinggi, terlalu dalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran-kebenaran firman. Kiranya Tuhan pimpin kami, Tuhan tolong kami, Tuhan beradilan lebih jauh dan menjamah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Oke. Ya. Ayo kita lanjut ya, pembacaan kita di dalam Markus pasal yang ke-15 ya Bapak Ibu. Ketika menyembah Tuhan seringkali waktunya saya tidak sadar ya, sudah lebih dari yang saya perkirakan, tetapi belum setengah jam ini. Jangan khawatir, saya akan berusaha tidak jauh-jauh dari setengah jam. Tapi kalaupun lebih ya sudahlah ya, kita korbanlah buat Tuhan ya. Puji Tuhan. Markus 15, kita akan lihat ada banyak sekali ayatnya di sini sampai ayat 47. Saudara perhatikan Alkitab saudara, saya akan berusaha bacakan dengan cepat. Yang Yesus di hadapan Pilatus. Yesus di hadapan Pilatus. Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama-sama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus menjadi heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Yang memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia!" Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, yang membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Yesus disalibkan. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari,
turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri. Dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah, Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Yesus mati pada jam 12. Kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum, serta berkata, baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Yesus dikuburkan. Sementara itu, hari mulai malam dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati waktu. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan. Kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Puji Tuhan. Ayatnya cukup panjang, singkat cerita, saya yakin saudara mungkin pernah membaca keseluruhan pasal ini. Walaupun mungkin membaca dalam Injil yang lain, misalnya dalam Injil Matius, tapi kisahnya hampir sama, kurang lebih. Di mana ini menceritakan tentang Yesus yang disalibkan. Sesuatu hal yang menarik yang Tuhan taruh dalam hati saya, yang pernah menjadi sebuah pertanyaan dalam diri saya adalah, mengapa sih Yesus tidak bikin mujizat waktu itu? Mengapa Yesus tidak turun saja dari salib? Tentu itu akan menjadi mujizat yang sangat besar dan membuat semua orang berbalik. Pasti semua orang yang lihat tobat. Tidak ada satupun yang bisa bilang apapun. Timbul pertanyaan dalam diri saya. Pernah, mengapa Yesus waktu itu tidak melakukan mujizat? Tetapi kalau ada di antara saudara yang memiliki pertanyaan yang sama, hari ini izinkan saya menunjukkan kepada saudara jawaban dari mulut Yesus sendiri. Mengapa waktu itu dia tidak membuat mujizat satupun terjadi, atau dia turun dari salib sehingga orang melihat bahwa dia adalah Allah. Mari kita akan melihat pada Matius pasal yang ke-27. Kita melihat Matius pasal yang bukan 27, 26 mungkin ya, 26. Ini karena saya pakai ingatan saya ya, Matius 26. Nah, iya betul, Matius 26. Ayat yang ke-52. Coba kita lihat mulai ayat 52 sampai 54. Itu jawabannya. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka, perhatikan, atau kau sangka Petrus yang waktu itu pegang pedang, bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Artinya ini kan pertanyaan yang aku bisa melakukan itu, tapi aku nggak mau, begitu kan arti pertanyaannya kepada Petrus itu ya. Jika begitu, nah ini kita lihat alasannya mengapa Yesus tidak mau memanggil 12 pasukan malaikat,
Yesus tidak mau buat mujizat, dia turun dari salib dan lain sebagainya. Ayat 50. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian. Jadi mengapa Yesus tidak lakukan mujizat sama sekali? Padahal dia bisa, dan murid-muridnya pun waktu itu siap untuk membela Yesus. Bahkan Yesus bisa panggil 12 pasukan malaikat. Dan Yesus Maha tahu, Yesus tahu Yudas mengkhianati dia. Bisa saja hari itu dia tidak pergi ke Taman Getsemani, dia pergi ke tempat lain di mana Yudas tidak bisa menemui dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jelas di sini bahwa seolah-olah Yesuslah yang memberikan nyawanya kepada orang banyak. Dan dia memang tidak mau melakukan mujizat apapun. Kenapa? Karena harus genap apa yang tertulis di dalam kitab suci. Karena harus genap apa yang pernah disampaikan oleh Allah. Maka dia merelakan dirinya mati di atas kayu salib. Perkataannya tidak ada satupun yang mau dia cabut. Dia menggenapi setiap perkataannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Yesus lakukan ini juga menjadi suatu jaminan bagi kita orang percaya. Bahwa dia tidak pernah ingkar. Dia menggenapi setiap yang dikatakannya. Dia tidak berbohong sama sekali. Dia tidak berbohong bahwa suatu saat nanti ketika kita meninggal dunia, kalau kita percaya Yesus sungguh-sungguh, ada rumah Bapa yang disediakan bagi kita. Kita percaya bahwa dia tidak bohong. Kita percaya bahwa ada masa depan bagi hidup kita semuanya. Dirancangkan dengan begitu sempurna. Bagi kita yang mengasihi dia, dia merancangkan semuanya dengan begitu sempurna untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Dan kalaupun kita menghadapi masalah demi masalah, kita bisa memiliki keberanian percaya bahwa kalau masalah ini terjadi karena kesalahan kita, tugas kita hanya bertobat. Kita mau kembali berbalik sama Tuhan, dan kita akan melihat pertolongan Tuhan dinyatakan. Dan kalau masalah itu terjadi karena Tuhan punya rencana, pada saat itu juga kita punya keberanian percaya. Karena dia telah berkata, dia Allah setia dan adil. Dia menyediakan jalan keluar dalam setiap masalah yang kita hadapi, sehingga kita sanggup untuk menanggungnya. Mari ini menjadi perenungan kita bersama-sama pada saat hari ini. Mari kita akan bersama-sama meyakini setiap janji kebenaran firman. Dia begitu luar biasa dalam menggenapi setiap janji-janji dan perkataannya. Karena itu jangan pernah goyah. Jangan pernah takut. Pegang janji kebenaran firman. Lakukan setiap kebenaran firman. Percaya setiap apa yang dia katakan. Karena dia Allah yang selalu menggenapi janji-janjinya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita akan bersama datang kepada Tuhan. Kita akan lebih dulu berdoa buat kebenaran firman yang sudah kita baca dan renungkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang sudah Kau nyatakan bagi kami yang begitu luar biasa. Sehingga kami memiliki keberanian percaya untuk mempercayai setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu. Sekalipun keadaan begitu berat, begitu sukar, tetapi janji-Mu kami pegang. Karena Engkau tidak pernah ingkar janji sekalipun Tuhan. Sedikit pun, satu iota pun Kau tidak pernah ingkari. Karena Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kekuatan yang sudah Kau berikan bagi kami. Haleluya. Mari sekarang kita akan berdoa bersama-sama untuk orang-orang yang belum percaya Yesus, yang kita kenal. Kita akan doakan mereka. Kita akan berdoa masing-masing untuk nama-nama yang belum percaya Yesus. Kiranya Tuhan buka jalan bagi pertobatan mereka. Haleluya.
Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia yang mengalami siksa dan aniaya karena nama Kristus, karena kebenaran-kebenaran firman. Setiap kali kami mengingat keberadaan mereka, hancur hati kami Tuhan. Karena mereka adalah saudara-saudara kami seiman. Kiranya Tuhan lepaskan mereka dari penderitaan dan aniaya, kalau boleh bahkan kematian yang begitu mengerikan. Jauhkan dari mereka Tuhan. Tapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Misalkan mereka dalam tangan-Mu Bapa, kiranya Kau yang menolong mereka. Kau berikan kekuatan pada mereka selalu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa di dalam nama Yesus untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai ini. Tuhan, kiranya Kau tolong bangsa kami. Ampuni kesalahan kami, kesalahan pendahulu-pendahulu bangsa kami, kesalahan pemimpin-pemimpin bangsa kami, kesalahan kami umat-Mu di Indonesia. Ampuni Tuhan, ampuni. Berikan damai-Mu atas Indonesia Tuhan, kesejahteraan atas Indonesia, bahkan kemurahan agar bangsa kami boleh percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Berbelas kasihanlah atas Indonesia Tuhan, berbelas kasihanlah atas bangsa kami. Bapa, tolonglah bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu dan setiap orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, memiliki gelar pendeta, gelar teologia, seorang gembala sidang, evangelis, guru, Injil dan lain sebagainya. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Berikan kami semuanya hati yang tulus. Bukan hanya kami, tapi seisi rumah tangga kami. Berikan hati yang tulus untuk melayani Tuhan, hati yang cinta Tuhan lebih dari segala-galanya. Berkasih karunialah kepada kami Tuhan. Tolonglah kami, hamba-hamba-Mu. Tutup bungkus kami dan keluarga kami dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan dari keinginan-keinginan yang jahat di mata-Mu. Jauhkan dari perbuatan-perbuatan yang membuat Engkau marah atau mencoreng kebesaran nama-Mu. Tolonglah kami Tuhan, tolonglah kami. Kami berdoa Bapa, dan Engkau cukupkan segala yang kami perlukan, dan Engkau memperlengkapi kami dengan kemampuan-kemampuan yang lebih-lebih lagi, untuk kami dapat semakin efektif, semakin luar biasa dalam melayani Tuhan. Jemaat-jemaat yang Kau percayakan pada kami untuk kami layani, juga Tuhan berkati, berikan pertumbuhan iman yang baik. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan mereka dari segala kejatuhan-kejatuhan terhadap dosa dan lain sebagainya. Kuasa-Mu yang menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita akan berdoa bagi yang sakit dalam masalah maupun yang diikat oleh dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini untuk yang sakit. Saudara-saudara yang sakit hari ini, percayalah bahwa ada kuasa Allah yang sanggup menjamah saudara. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit atau di tempat manapun saat ini mereka berada. Dengan obat-obatan apapun, penanganan macam apapun yang saat ini ada mereka lakukan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah sembuhkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang dalam masalah juga Tuhan berikan kemenangan. Ampuni kalau masalah ini terjadi karena kesalahan umat-Mu. Tunjukkan Tuhan letak kesalahan umat-Mu. Bahkan Tuhan kiranya akan menolong agar kami umat-Mu mampu bertobat dan datang kepada Tuhan. Dan Tuhan kiranya kuatkan kami umat-Mu, berikan kemenangan bagi yang setiap dalam masalah. Agar kami semuanya Tuhan
boleh tampil sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan kuatkan, Tuhan akan tolong setiap yang dalam masalah. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekarang setiap saudara yang terikat oleh dosa, mari berdoa bersama-sama juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan, sehingga anak-anak Tuhan terus hidup di dalam dosa, keterikatan dalam bentuk apapun, saat ini kami ikat, kami patahkan, kami usir engkau keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Allah, jamahan Allah terjadi atas anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berikan kami roh yang baru dan hati yang baru. Hati yang taat, roh yang taat, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saudara yang kasih Tuhan, saya persilakan kita berdoa untuk pergumulan doa pribadi kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga kami. Kiranya Engkau memberkati pelayanan-pelayanan kami. Dan kiranya Engkau juga memberkati pekerjaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon berkat-Mu atas kehidupan kami. Kami mohon agar dalam segala perkara Tuhan menjadikan kami saluran berkat bagi sekeliling kami. Tuhan memberkati kami dan menjadikan sinar terang untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Pakailah kami sebagai alat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.